Nah, ya, jadi ada titipan salam dari istri saya teman-teman ya. Beliau orang Medan. Nah, ketika saya datang ke sini senang ya, ternyata apa yang saya makan di daerah Jakarta pun ada juga di Medan sama teman-teman ya. Tapi ini aslinya teman-teman. Ya. Oke. Nah, saya mau datang, saya mau sharing aja teman-teman. Saya juga masih belajar di potensial teman-teman. Sekali lagi ya, ambil positif, buang negatif. Karena saya cerita semuanya. Ya. Nah, topik saya hari ini adalah the difference that makes a difference, teman-teman. Saya join Prudential, jangan ditiru teman-teman yang sudah sejak 2007, tapi masih coba-coba. Ya, mulai seriusnya 2012-2013. Jadi 7 tahun pertama saya di Prudential itu kayak perjanjian lama. Ya. Nah, kemudian baru 7 tahun berikutnya kayak perjanjian baru, teman-teman. Lumayan ya, buat saya lumayan. Tuhan berkati saya teman-teman ya, dibanding 7 tahun pertama saya. Nah, yang saya mau cerita, apa yang berbeda tuh teman-teman sebelum perjanjian lama dan kemudian masuk ke perjanjian baru. Boleh nggak teman-teman? Boleh ya, mudah-mudahan jadi berkat buat teman-teman. Kasih plus buat teman-teman yang udah hadir. Oke, background saya ini dari kecil suka Disney, teman-teman, film Disney ya, film Jurassic Park gitu loh. Maka saya gede cita-cita pengen ya jadi video editing, bikin video, teman-teman tahu ya, multimedia. Nah, jadi singkat cerita tahun 2004 ya, saya ke Malaysia teman-teman. Ya, saya belajar tentang video editing. Ya, cita-cita pengen bikin video animasi ya dan lain-lain lah ya. Teman-teman, kemudian lulus pulang ke Jakarta, saya bikin nih production house teman-teman. Kebetulan saya dilahirkan di keluarga pebisnis. Jadi di mindset saya tuh nggak terbiasa buat pengen kerja gitu loh. Mendingan saya usaha ya saya kerja ya teman-teman. Jadi tahun 2007 saya starting tuh teman-teman. Ada 4 usaha saya kerjain teman-teman yang saya kerjakan ya. Ada video editing, kemudian saya lanjut sebentar ya. Oke, ada video editing, ada company profile, wedding, event dan lain-lain teman-teman. Ya, kenapa sih saya pengen jadi entrepreneur teman-teman? Pertamanya saya pikir saya pengen jadi seorang entrepreneur karena ini teman-teman. Ya, kenapa saya mau buka startup? Pertama, ya, saya bisa punya value yang equal, yang sepadan gitu loh. Namanya kita kerja kan ada yang kerja lebih rajin, ya kan segala macam. Kalau kita kerja di kantoran, kita kerja rajin, kerja bagus, yang dapat kredit siapa teman-teman? Ya, seperti itulah teman-teman ya. Makanya saya nggak mau, ini saya kerja, saya banting tulang, saya dapat lebih teman-teman, benar nggak? Ya? Yang kedua, punya waktu yang fleksibel teman-teman. Ya, kapan saya mau kerja? Ya, saya lihat dari orang tua saya dia bisa punya waktu yang fleksibel. Kapan dia mau kerja, kapan dia mau istirahat, bisa teman-teman ya. Kapan dia mau liburan pun bisa. Yang ketiga, saya bisa belajar jadi seorang leader, jadi bos. Ya, bukannya bos mau tenang-tenang, tapi mau jadi seorang pemimpin gitu ya. Yang keempat, pengen having fun teman-teman. Ya, karena kan kita punya bisnis sendiri, kita have fun dong. Namanya usaha kita nggak mau stres. Tapi teman-teman, kenyataannya nggak kayak angan-angan teman-teman. Ya, hidup kadang-kadang tidak sesuai pesanan. Ya, emang kayak Gojek gitu ya pesanan ya. Nah, kenapa teman-teman? Ternyata itu tidak equal pembagiannya teman-teman. Ini buat arahnya ini ya. Saya buka sebuah perusahaan production house kongsian teman-teman. Ya, ada beberapa orang kita kongsian, taruh modal, kita pun juga yang kerjain teman-teman. Ya, tahu nggak teman-teman? Ya, untuk bikin satu video nih, orang nikah kita liput, ya, dari dia jemput-jemputan, tuang teh, ya, sampai malam, sampai lemas, ya, sampai capek gitu ya. Pulang pun harus kerjain lagi teman-teman. Dulu masih zaman pakai tape, teman-teman tahu ya. Kayak kaset gitu loh, ya pindahin ke komputer, udah pindahin baru tuh kita taruh. Untuk satu video, saya butuh waktu 3 hari, 3 malam, nggak tidur, nggak mandi teman-teman. Jorok gitu ya. Mau nggak mau teman-teman, karena kalau sampai rendering, namanya proses rendering itu ya, jadi videonya udah kita taruh, kita edit, terus dia compile jadi satu video. Zaman dulu komputernya belum sekencang sekarang teman-teman ya. Itu kalau sampai ngeheng kan mulai lagi dari awal teman-teman. Nah, makanya saya mesti tongkrongin teman-teman. Saya lihat komputer lihat saya teman-teman. Untung saya nggak nikah sama komputer teman-teman. Ya? Nah, bagian yang bikin foto, Pak cepat
Dia foto cekrek, tinggal pilih yang bagus, kasih terang dikit, udah jadi. Nah, saya masih begadang-begadang teman-teman, karena frame by frame kan teman-teman kan, edit ini habis itu tambah kesini, tambahin lagu, segala macam teman-teman. Akhir cerita 3 hari 3 malam nggak tidur. Tahu teman-teman, satu video saya dibayar berapa teman-teman? 1 juta. Kalau saya mau punya 100 juta sebulan, saya mesti nggak tidur berapa hari teman-teman. Sampai mata coklat tuh nggak kumpul-kumpul, bener nggak teman-teman? Kok nggak equal nih, gue udah kerja sampai capek yang lain. Wah ini nggak benar nih teman-teman. Ya, nah, itu yang terjadi teman-teman. Yang kedua, 1000% depend sama saya teman-teman. Karena proyeknya semua udah kelar, tungguin saya dulu kan. Saya jadi apa ya? Kayak tanggung jawab tuh bebannya besar sekali. Teman. Yang ketiga, karena nggak ada sistem, akhirnya harus saya tadinya pengen jadi bos. Kok lama-lama gue jadi kayak karyawan juga ya. Ya kan, buka kamera, ya kan, angkat-angkat, gulung, mau kerja, ya kan, waduh capek banget teman-teman. Ya. Yang keempat tadinya mau have fun, jadinya apa teman-teman? Stres. Ya. Nggak usah kayak gini teman-teman, startup perusahaan. Pun kalau kita dagang deh teman-teman, ya. Kayak di sini kan banyak kulineran yang teman-teman dagang retail, ya kan. Kalau kita namanya baru buka usaha, ya, belum ada sistem, semua masih coba-coba. Yang goreng siapa teman-teman? Yang sama kita. Yang bagi-bagi brosur marketing siapa? Kita. Yang bagian kasir orang bayar siapa? Kita. Ya kan? Yang cuci piring siapa? Kita. Yang mati duluan siapa? Saya di sini nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau di sini kayaknya saya takut terbang gitu kan. Diam gitu ya, takut di sini aja lebih enak, lebih apa? Lebih nyaman gitu ya. Nah, so teman-teman, kalau lihat dari badan perusahaan kan biasa ada CEO ya kan, ada macam-macam. Begitu kita buka usaha sendiri, coba-coba, ya startup, semuanya siapa? Kita. Nah itu yang saya alami teman-teman di awal. Ya, saya bilang wah ini nggak benar nih, ya kan? Saya mau punya lebih. Akhirnya saya coba beberapa usaha teman-teman. Ya, nah ini teman-teman ya. Jadi mencoba jalur entrepreneur, saya bikin production house, saya kerja sampai malam begadang-begadang. Nah siangnya saya trading plastik teman-teman. Saya belajar plastik dari papa saya, beliau pengusaha trading plastik teman-teman ya. Jadi ada teman baik saya punya pabrik plastik, kayak kantong plastik kan, ketika dia cetak ada pinggirannya yang sisa kan. Nah sama dia digiling jadiin biji. Nah saya jual ke teman saya pabrik penggaris teman-teman. Ya, enak gak teman-teman? Ambil jual. Ya di atas kertas enak. Tapi kalau udah jalanin teman-teman diutangin, ya kan? Kita mau pergi ajak pacar, tapi uang belum cair gimana ya kan? Ah, pusing lah teman-teman ya. Yang ketiga teman-teman, saya juga supply bahan makanan laut teman-teman. Kalau biasa kita orang Chinese suka makan apa? Haisom. Nah, saya import dari Kalimantan. Saya orang Kalimantan teman-teman. Packaging Medan tapi aslinya Kalimantan. Jadi saya import dari kuku saya, kirimin. Nah, saya canvassing tuh teman-teman. Saya canvassing ke restoran, dari situ saya belajar canvassing teman-teman. Ya, bawa ke Jepang teman-teman ya. Dari kecil dikering, rendam, jadi gede, ya kan? Nah, itu saya jual itu teman-teman. Nah, pun saya juga jalanin. Jadi pagi saya dagang Haisom, siang dagang plastik, ya. Sore saya daftar jadi agent, ya. Disuruh daftar aja. Tapi nggak anggap sebuah bisnis yang bisa bawa saya merubah hidup saya. Saya pikir tadinya teman-teman, ya. Baru tuh malam begadang kerjain production house tiap hari kayak gitu teman-teman, melawan hukum alam, nggak ada istirahatnya kan, benar nggak teman-teman? Kenapa teman-teman? Karena mau duit, teman-teman, mau sukses. Tapi percayalah teman-teman, ya nggak ada bisnis yang lebih keren daripada bisnis prudensial teman-teman. Kasih plus teman-teman, ya supaya bisa tinggalin sekarang ada hutan di prudensial, ya. Nah 7 tahun pertama saya kayak padang gunung teman-teman ya, kayak perjanjian lama gitu ya. Kayaknya nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah baru nih 2015 lumayan ya, agak sedikit banyak teksnya gitu ya. Nah ini yang saya mau sharing ke teman-teman. Oke. Nah teman-teman, ini ada sebuah quote yang saya suka sekali teman-teman. If you really want to do something, you will find a way ya. If you don't, you will find an excuse. Kalau kamu benar-benar pengen sesuatu, kamu bakal cari jalan. Kalau enggak, kita bakal cari alasan. Dari kalimat ini, kata mana yang paling penting?